Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Amanda Sinterstorus dengan NIM 11S24048. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang sudah saya buat untuk proyek akhir PBO. Untuk nama aplikasinya itu adalah Bakery Sales Manager. Nah, arsitektur dari si aplikasinya ini adalah arsitektur Spring Boot, yang dimana isinya itu ada MVC ditambah dengan layer arsitektur. Pada aplikasi Spring Boot, arsitektur biasanya itu dibagi menjadi beberapa lapisan agar kodenya itu lebih rapi, struktur, dan mudah untuk dikembangkan. Untuk setiap lapisan itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing, sehingga nantinya perubahan itu pada satu bagian itu tidak akan merusak pada bagian yang lain. Lalu lapisan-lapisan itu contohnya itu adalah yang pertama ada controller, yang kedua ada service, ketiga ada repository, keempat ada entity, dan yang kelima ada DTO atau data transfer object. Nah, di sini eh, semuanya itu akan bekerja sama untuk memproses request dari user, mengolah data, dan memberikan respon ke pengguna. Lalu ada entity, yang dimana entity itu adalah representasi langsung dari tabel di database. Nah, untuk setiap objek entity ini akan disimpan, lalu diperbaharui atau dihapus di dalam tabel yang bersesuaian. Lalu entity itu berfungsi sebagai jembatan data atau eh, jembatan data antara aplikasi dan database. Lalu untuk setiap atribut pada entity itu biasanya menjadi kolom pada tabel. Entity juga sering diberikan anotasi seperti add entity, add ID, dan add column untuk menandai struktur datanya. Lalu, fungsi utama dari entity itu adalah tiga, yaitu yang pertama untuk menyimpan struktur data yang akan masuk ke database. Kedua, menyediakan bentuk objek yang dapat dipakai di seluruh lapisan aplikasi. Yang ketiga, memastikan integrasi dalam data dengan tipe data yang jelas. Lalu ada contoh dari entity, misalnya entity user itu memiliki atribut seperti eh, atribut ID, nama, dan email. Nantinya entity ini akan menggambarkan satu baris data di tabel usersnya. Lalu ketika aplikasinya ingin menyimpan pengguna baru, yang akan dikirim nantinya adalah objek dari user ini. Lalu untuk entity biasanya bersifat apa adanya, tanpa logika yang rumit karena tugasnya itu hanyalah untuk membawa data. Lalu yang selanjutnya ada layer repository, yang dimana repository ini adalah lapisan yang langsung berhubungan dengan database. Lalu repository akan menyediakan fungsi-fungsi standar seperti save, find, delete, tanpa harus menulis SQL secara langsung atau manual. Lalu untuk Spring Boot ini akan menyediakan GPA repository yang sangat membantu, sehingga developer nanti akan cukup untuk membuat interface dan Spring yang akan menangani implementasinya. Untuk fungsi utama repositorinya itu ada tiga. Yang pertama, untuk menyediakan operasi CRUD, yaitu atau create, read, update, dan delete. Lalu yang kedua, untuk berkomunikasi langsung dengan database-nya. Lalu yang ketiga, untuk membantu menjalankan query otomatis dan custom query bila diperlukan. Lalu ada uh, service, yang dimana service ini adalah tempat untuk meletakkan logika bisnis dari si aplikasinya. Lalu jika misalnya jika controller itu adalah gerbang masuk, maka service adalah otak atau logikanya. Lalu service itu akan menentukan bagaimana nanti datanya itu akan diproses. Apakah itu boleh atau tidak boleh dilakukan, dan bagaimana langkah kerja yang dijalankan sebelum data itu disimpan atau dikembalikan ke user.
Fungsi utama service itu ada 4, yaitu untuk mengolah data sebelum diposting ke repository. Yang kedua, untuk menjalankan aturan bisnis, misalnya untuk validasi, untuk pengecekan, dan untuk penghitungan. Lalu yang ketiga, untuk menghindari controller menjadi terlalu penuh dengan logika. Lalu yang keempat, untuk meningkatkan keteraturan dan pemisahan dari kodenya. Lalu ada alur kerja dari service. Untuk alur eh, contoh kasusnya itu misalnya user ini ingin mendaftar. Nah, yang pertama nanti jika usernya ingin mendaftar, controllernya itu akan menerima request dan memeriksa input yang paling dasarnya. Lalu yang kedua, controllernya akan memanggil metode di service. Dan selanjutnya itu service akan memvalidasi apakah emailnya itu sudah terpakai atau belum. Misalnya, jika satu user telah memasukkan misalnya picit@gmail.com. Nah, jika kita ingin mendaftar lagi, padahal menggunakan email tersebut, nantinya aplikasinya akan memberitahu user bahwa eh, harus menggunakan email lain karena emailnya itu sudah terdaftar di aplikasi tersebut. Lalu ada service nantinya akan memproses data yang misalnya ini akan melakukan hashing password. Lalu yang selanjutnya, service-nya akan mengirim data ke repository untuk disimpan. Yang keenam, repositorinya akan menyimpan ke database. Lalu yang ketujuh, service akan memberikan hasil ke controllernya. Lalu yang terakhir, controller akan mengembalikan respon ke user. Nah, di sini service adalah lapisan yang mengatur semua langkah yang di atas ini. Lalu selanjutnya ada layer controller, yang dimana controller ini adalah bagian yang berkomunikasi dengan front end atau dengan usernya. Untuk controller ini akan menerima request misalnya HTTP GET, POST, PUT, dan DELETE. Dan untuk mengembalikan respon ke user. Untuk controller ini sangat penting agar user dapat berinteraksi dengan sistem. Nah, fungsi utama dari si controllernya itu adalah untuk menangani sistem permintaan IPA dari user, lalu untuk memanggil service sesuai kebutuhan. Yang ketiga, untuk mengirim respon dalam format JSON. Lalu yang keempat, untuk mengatur status HTTP 200, 400, 404, 500, dan lain sebagainya. Nah, di sini controllernya itu sebaiknya tidak berisi logika yang berat, maka eh, di sini cukup nanti akan menerima input lalu memanggil service dan lalu akan mengembalikan outputnya. Lalu yang selanjutnya ada layer data transfer object. Data transfer object ini digunakan untuk mengatur bagaimana data akan dikirim dan diterima oleh API. Lalu DTO-nya ini sangat penting untuk keamanan dan kerapian dari si API-nya. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa DTO itu diperlukan? Ada 3 alasan. Yang pertama, entity tidak boleh langsung ditampilkan ke user karena bisa membuka data yang sensitif. Lalu yang kedua, data transfer object ini memungkinkan custom format sesuai kebutuhan API. Lalu yang ketiga, ada DTO ini mungkin nanti membuat aplikasi yang lebih mudah dikembangkan tanpa mengubah database-nya. Untuk DTO ini bisa berbeda dengan entity. Misalnya, entity itu punya banyak field, tapi DTO-nya hanya mengirimkan field yang tertentu saja. Nah, ini merupakan contoh tampilan dashboard dari aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini saya membuat di bagian dashboard ada call action, yaitu untuk menambahkan produk. Lalu yang kedua untuk melihat semua produk. Yang ketiga untuk mencetak laporan. Dan di sini juga ada tentang aplikasi dari si aplikasi yang telah saya buat. Lalu di sini ada produk terbaru. Misalnya jika kita memasukkan pancake ini, maka akan
ditampilkan di bagian dashboard karena baru ditambahkan. Nah, ini untuk melihat semua produk yang telah dimasukkan oleh si user. Nah, di sini ada statusnya, apakah tersedia atau tidak tersedia. Lalu ada stoknya. Untuk bagian yang kedua ini, stoknya itu eh, dibuat berwarna merah karena stoknya itu hampir habis. Nah, di sini ada aksi untuk melihat detail dari pancake, terjualnya berapa, deskripsinya kayak mana. Terus ini ada kategori kue, pastry, tart, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada chart result. Saya membuat dua chart. Yang pertama itu top produk terlaris. Nah, di sini ada tiga bentuk chartnya, yaitu yang pertama ada donat. Nah, di sini ada 25% dari penjualan kosong. Lalu untuk 75% ini adalah penjualan pancake sejumlah 9 unit. Nah, di sini saya memasukkan juga tiramisu cake. Eh, Tiramisu cake ini tidak terjual, maka tidak akan ditampilkan di dalam eh, chartnya nih. Lalu untuk chartnya itu ada tiga tampilan tadi kan. Yang pertama itu donat, kayak gini. Lalu yang kedua itu line, nantinya akan menampilkan line eh, seperti data yang turun seperti ini. Lalu ada pie. Lalu untuk chart produk stok rendahnya ini ada dalam bentuk dua chart. Yang pertama bubble dan bar. Ini bubble dan nanti barnya itu akan menunjukkan seperti persegi panjang. Di sini juga ada nama dari subproduk yang stok produknya itu rendah. Nah, di sini untuk stok produk yang rendah itu untuk prioritas yang tertinggi itu adalah yang lebih kecil atau sampai dengan 5 stok produknya. Jika misalnya ada 10 data nih, terus yang masuk stok produknya itu ada yang lebih kecil dari lebih kecil dari 5 atau 5 dan nanti yang setelahnya itu ada stok produk yang 6 sampai 10 itu akan perlu di restock. Nah, di sini juga akan ditampilkan profil dari produk. Hmm, Sekarang kita akan melihat kodenya. Ini merupakan semua kode untuk yang tadi aplikasinya itu. Ada controller, BTO, entity, repository, service, detail, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada tes dari si aplikasinya. Ini bagian tesnya. Kita coba untuk run aplikasinya supaya kita dapat melihat tampilan dari si aplikasi yang telah dibuat. Kita menggunakan mvn clean install. Setelah untuk npm clean install ini adalah untuk melakukan install kebutuhan dari si paket untuk aplikasinya. Lalu nanti kita akan jalankan Spring Boot Run untuk menjalankan Spring Boot supaya kita dapat nanti ada localhost yang dikonekkan ke localhost dan kita dapat mengakses aplikasinya. Nah, di sini sudah build sukses.
kita dapat menjalankan Spring Boot Run, npm Spring Boot Run. Nah, di sini ada lokal URL yang bisa kita akses. Kita dapat klik. Nah, setelah kita mencet yang tadi, kita sudah masuk ke tampilan dari aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan aplikasinya. Ini login. Saya sudah mendaftarkan dengan email ini dan passwordnya. Nanti jika usernya ini belum mempunyai aplikasi, bisa daftar di sini. Bisa kita daftar misalnya menggunakan seperti ini. Nah, nanti akan diminta nama lengkap dari si usernya. Karena kita sudah punya akun, maka kita balik ke sudah punya akun. Kita tinggal login. Ini merupakan tampilan dari dashboard aplikasi ini. Nah, di sini ada tanggal, seperti yang dapat kita lihat di sini tanggal 12 Desember 2025, jam 16.41. Nah, di sini ada total produk, tampilan total produknya itu ada satu, lalu produk yang tersedia. Nama produk yang tersedia ada satu, stok rendah satu, dan total terjual itu ada tiga. Di sini saya sudah memasukkannya. Nah, ini yang saya bilang tadi ada donat, line, dan pie. Lalu ini ada bubble dan bar. Di bagian dashboardnya itu terdapat quick action, di mana yang dapat nanti menambahkan produk, melihat semua produk, dan mencetak label. Dan di sini ada tentang aplikasi. Di sini juga terdapat produk terbaru yang dimasukkan. Kita dapat lihat semua yang nantinya kita akan diarahkan ke bagian sini. Udah. Untuk yang Nah, ini merupakan yang sudah saya buat, tadi. Kita dapat menambahkan produk baru. Nah, di sini aplikasinya itu akan meminta nama produknya, harga dari produknya itu dalam rupiah, lalu terjual awalnya itu berapa, dan stok awalnya berapa, dan kategorinya itu apa. Nah, untuk kategori dari sini ada kue, roti, pastry, cookies, donat, pie, dan tart. Lalu ada deskripsinya. Kita dapat menambahkan deskripsi di sini. Lalu kita contohnya buat croissant. Harganya itu kita masukkan saja 57.000. Kategorinya itu roti. Stok awal kita buat 9. Jual awal itu ada 4. Lalu kita dapat memasukkan gambarnya dengan choose file. Lalu kita dapat menambahkan deskripsinya itu super crunchy. Masuknya super crunchy kosong. Di sini kita dapat menyimpan produknya. Dan tambah total produknya itu ada 2, seperti ini. Nah, di sini ada tersedia 9 pieces tersedia, juga tersedia. Nah, dapat kita lihat detailnya dari ini. Detail. Nama dari si produknya itu adalah kosong, kategorinya itu roti, statusnya tersedia. Harganya itu 57.000. Ini merupakan stok yang tersedia.
Dan ini merupakan stok yang rendah dan perlu di stok ulang. Yang terjual itu ada 4. Nah, di sini ada tanggalnya yang juga nanti menampilkan tanggal berapa dimasukkan produk yang ini. 12 Desember 2025. Ini merupakan bagian deskripsi yang kita masukkan tadi. Tidak bisa kembali. Saya akan membuat beberapa produk supaya bisa tampil 5 produk di bagian dashboardnya. Kita pilih start. Misalnya kita buat yang lebih dari 10, 21, kita buat 8, kita pilih gambarnya, kita buat deskripsinya super win and paste tentang produk. Kita dapat ke dashboard dengan menekan yang bagian sini. Nah, di sini akan ditampilkan produk terbaru yang baru saja kita masukkan tadi. Lalu saya akan mencoba membuat produk lain. Harganya 89.000, terjual awal. Kita buat 0. Kategorinya roti. Stoknya kita masukkan gambarnya make up. Saya buat produk baru lagi, misalnya yang buat 5. Kita bisa masukkan filenya. Nah, misalnya deskripsinya itu kita masukkan tentang produk. Saya mau buat lagi cinnamon roll, pastry, 16, dijual sudah kita masukkan cinnamon roll. Bukan produk. Nah, di sini sudah dimasukkan 6 produk. Operasi berhasil dilakukan. Dan di sini ada total produk yang terjual, itu kalkulasi dari semua produk yang telah dimasukkan tadi. Ini stok rendah, ini tadi stok rendah yang perlu dimasukkan lagi stoknya supaya tidak rendah. Lalu kita akan kembali ke dashboard. Nah, di sini akan ditampilkan 5 produk yang terlaris terbaru. Di sini ada kategorinya, ada pastry, tart, roti, kue, dan tart. Dapat kita lihat dari sini detailnya. Ini dimasukkan pada tanggal 12 Desember. Dapat juga kita edit
Misalnya ingin mengganti nama, bisa diedit. Misalnya, ya, kita ganti, dapat update produknya. Hmm. Nanti namanya itu akan berubah menjadi kue dan deskripsinya itu sudah berubah menjadi enak. Nah, untuk eh, chartnya itu di sini tadi sudah dimasukkan jumlah penjualan top terlaris. Yang terlaris yang pertama itu ada tiramisu cake 8 unit, chartnya akan lebih besar. Dan ada kue 9 unit, red velvet strawberry cheesecake 3 unit. Nah, ini dapat kita lihat seperti ini. Ada juga keterangannya di sini. Lalu ada lainnya dalam bentuk chart, dalam bentuk lain ada 9, 8, ada 4 yang terjual, ada 3, ada 3. Lalu dalam bentuk file, nah di sini ada produk stok yang rendah, ada bubble. Nah, red velvet cheesecake itu rendah, sisanya ada 5 unit. Lalu ada French bread, ada 8 unit. Lalu ada 9 unit pancake. Lalu 9 unit croissant. Eh, Cukup sekian presentasi dari tampilan proyeknya. Di sini ada tentang aplikasinya. Selamat datang di Mimi Snackly, toko rasa terbaik untuk cita rasa yang tak akan terlupakan. Kelola bisnis roti Anda dengan sistem manajemen yang modern dan efisien. Nah, di sini kita dapat uh, logout juga dari aplikasinya. Di sini kita bisa hapus. Sekarang kita masuk ke conclusion. Conclusionnya itu arsitektur berlapis dalam Springboard yang terdiri dari controller, service, repository, entity, dan data transfer object ini akan memberikan struktur yang jelas dan pengembangan aplikasi. Setiap lapisan akan memiliki tanggung jawab yang terpisah namun saling mendukung, sehingga alur dari si pengguna ini hingga ke database dapat berjalan dengan rapi dan terkontrol. Entity menjadi representasi data di database. Repositori akan menangani operasi penyimpanan dan service akan menjalankan logika bisnis dari aplikasinya. Lalu controller akan mengatur interaksi API dengan pengguna. Dan DTO itu akan memastikan bahwa data yang dikirim dengan aman dan terstruktur. Pembagian ini membuat aplikasinya itu lebih mudah dipelihara, diuji, dan dikembangkan dalam jangka waktu yang panjang. Melalui penerapan testing seperti unit test dan integration test itu, keadaan aplikasi itu akan semakin, keandalan aplikasinya akan semakin terjamin. Dengan struktur yang baik, pengujian yang memadai, dan sistem dapat berkembang lebih cepat, lebih aman, dan lebih siap untuk menghadapi kebutuhan baru di masa yang akan datang. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.